Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Tidak terasa kita sudah memasuki pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada subtema 1 kali ini kita akan belajar tentang kebersamaan di rumah. Nah, sekarang kita belajar tentang dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng hewan disebut fabel. Di dalam fabel, hewan digambarkan bisa berbicara seperti manusia. Nah, sekarang mari kita dengarkan dongeng tentang macan dan singa si Raja Rimba. Macan dan singa si Raja Rimba. Di sebuah hutan, hiduplah macan dan singa. Keduanya menganggap hutan itu wilayahnya. Suatu hari, macan dan singa tidak sengaja bertemu. "Hai macan, apa yang kamu cari di wilayahku?" tanya singa. "Hutan ini adalah wilayahku. Harusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan di sini?" sahut macan. "Kamu menganggap hutan ini wilayahmu. Aku menganggap hutan ini wilayahku. Bagaimana kalau kita berlomba mengaum? Auman yang paling keras menjadi pemenangnya," tantang singa kepada macan. Macan menerima tantangan itu. Tanpa sepengetahuan mereka, seorang pemburu mengamati pertarungan itu. Macan dan singa berlari mencari tempat persembunyian. Singa mengajak macan bersembunyi di dalam gua sampai keadaan aman. "Mengapa kamu menolongku, singa? Jika kamu tinggalkan aku, pasti aku sudah tertangkap. Kamu akan menjadi satu-satunya raja hutan," celetuk macan. "Kita sebagai raja hutan memang harus saling tolong-menolong. Sebaiknya kita saling membantu untuk menjaga hutan ini. Maafkan atas sikapku tadi. Kini aku paham kalau kita harus bersatu. Terima kasih atas bantuanmu." Setelah kejadian tersebut, macan dan singa hidup rukun. Mereka bersatu melindungi penghuni hutan lainnya dan saling tolong-menolong menghadapi bahaya yang mengancam. Nah, setelah kita mendengarkan dongeng tadi, kita jawab dulu ya. Apa judul fabel di samping? Ya benar, macan dan singa si Raja Rimba. Mengapa pada mulanya macan dan singa bermusuhan? Ya, karena keduanya sama-sama menganggap hutan itu wilayahnya. Kemudian, sikap apakah yang dapat ditiru pada isi fabel tadi? Ya, hidup rukun dan tolong-menolong. Kemudian, bagaimana akhir cerita fabel macan dan singa si Raja Rimba? Ya benar, singa dan macan akhirnya bersatu. Nah, sekarang kita akan belajar matematika tentang pecahan. Di sini ada sebuah apel dipotong menjadi dua bagian sama besar. Setiap potongan dapat dinyatakan dengan pecahan setengah. Ya, setengah itu artinya dibagi menjadi dua sama besar. Ini setengah, ini juga setengah. Ya, pecahan setengah dilambangkan dengan 1 garis 2. Pecahan 1 garis 2 ya, 1 garis 2 dibaca 1/2 atau setengah. Angka 1 di atas itu dinyatakan pembilang, kemudian angka 2 yang di bawah itu dinyatakan penyebut. Nah, selain itu, di sini juga ada sebuah persegi 4. Ini dinyatakan setengah karena dibagi 2 sama besar. Ya, itu menunjukkan pecahan setengah atau 1/2 yang ini ya. Kemudian, nah sekarang perhatikan di sini ada satu kue utuh dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Setiap potongan kue dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3
Nah, pecahan sepertiga dilambangkan dengan 1 garis 3. 1 garis 3 dibaca 1/3 atau sepertiga. Nah, ini adalah kue 1, kemudian dibagi sama besar menjadi 3 bagian. Ini namanya 1/3, kemudian ini 1/3, dan ini 1/3. Nah, sekarang lingkarilah gambar yang setiap potongannya dinyatakan pecahan 1/3. Kalau yang ini salah karena ini ada 4 bagian. Kalau yang ini namanya 1/2 karena ada 2 bagian kue yang dibagi menjadi sama besar. Nah, kemudian yang ini adalah potongan 1/3 karena satu kue dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Ini 1/3, ini 1/3, dan ini 1/3. Nah, selain itu 1/3 juga bisa dinyatakan dengan sebuah lingkaran seperti ini, ya. 1/3 dinyatakan karena ini ada satu lingkaran, kemudian ada satu bagian yang diberi warna. Nah, ini menunjukkan pecahan 1/3. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video animasi berikut ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi irama lagu ada bermacam-macam. Ada bunyi lemah, ada juga bunyi kuat. Bunyi kuat dan lemah dapat dirangkai secara berulang dan beraturan. Rangkaian bunyi tersebut dinamakan irama. Di sini ada contoh bunyi kuat, diantaranya teriakan, kemudian bunyi kentongan, kemudian bunyi suara peluit. Kemudian di sini ada bunyi lonceng dan satu lagi ada bunyi terompet, ya. Kemudian di sini ada contoh bunyi lemah. Contoh bunyi lemah diantaranya yaitu jentik jari, kemudian bersiul, kemudian berbisik, berdesis, kemudian langkah kaki. Nah, sekarang kita akan berolahraga melakukan gerak berjalan di air dengan permainan kepiting belut. Di sini permainannya harus dilakukan di kolam yang dangkal, ya. Nah, ada satu siswa berperan sebagai kepiting dan beberapa siswa membentuk kelompok belut. Kelompok belut membuat barisan dengan saling memegang pundak temannya. Siswa yang berdiri paling depan menjadi kepala belut. Siswa yang berdiri paling belakang menjadi ekor belut. Nah, kepiting berdiri di depan kepala belut. Ketika guru memberi aba-aba, mulai. Nah, kepiting mulai berusaha untuk menyentuh ekor belut. Jika ekor belut berhasil disentuh, siswa yang menjadi ekor berganti menjadi kepiting. Nah, siswa yang menjadi kepiting berganti menjadi kepala belut. Nah, kalian bisa mencobanya di rumah ya bersama teman-teman. Nah, di sini Nina mempunyai banyak buku dongeng. Nina suka membaca buku dongeng bersama teman-teman. Perhatikan gambar di samping ini. Teman-teman Nina ada yang berkacamata, ya. Kemudian ada juga teman-teman yang tidak berkacamata. Ini ya. Nah, Nina berteman dengan semuanya meskipun terdapat perbedaan. Kita juga harus saling menghargai terhadap semua perbedaan. Contohnya, perbedaan rambut, perbedaan warna kulit, perbedaan makanan, perbedaan kesukaan, dan lain-lain, ya. Kemudian di sini juga ada contoh sikap yang baik terhadap teman yang berbeda cirinya. Di sini walaupun
ya. Temannya berbeda, ada yang berambut keriting dan berambut lurus, tetapi kita harus tetap saling berteman dan harus saling menghargai. Nah, anak-anakku sekalian, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Apabila kalian belum paham, silahkan putar ulang video ini kembali ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.